Pada kesempatan ini berjumpa kembali di channel Siren Paresta. Nah, kali ini kita akan membahas cara penyusunan SKP jika seseorang pegawai mengalami mutasi. Misalnya dalam jangka waktu 6 bulan terakhir ini. Mengingat SKP yang akan kita buat sekarang itu menggunakan format yang baru, periodenya itu dari Juli sampai Desember. Nah, jadi ini khusus bagaimana misalnya seorang pegawai itu mengalami mutasi ataupun mengalami perubahan jabatan di periode ini. Nah, jadi misalkan di sini saya contohkan, misalnya pegawai si A itu di bulan Juli sampai Agustus, maksud saya di bulan Juli sampai ini di 3 bulan ke depan, Juli, Agustus, September. Nah, jadi misalkan seorang pegawai itu dia berkantor di BKPSDM selama 3 bulan, kemudian dilanjutkan berkantor di unit kerja lain selama 3 bulan. Nah, jadi untuk rencana SKP-nya akan kami kupas tuntas melalui video ini. Nah, jadi langkah pertama sama untuk langkah awal kita menyusun rencana SKP. Nah, jadi untuk perencanaan seperti yang tampil di sini. Nah, di sini isiannya seperti ini. Untuk perencanaan itu kita merencanakan di awal bulan Juli itu untuk periode penilaian Juli sampai dengan Desember. Nah, di sini untuk unit kerjanya, misalnya namanya di sini diisi dengan nama. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk jabatan saya memasukkan Kasubit. Kemudian untuk unit kerja ini saya masukkan BKP SDM. Nah, ini contoh rencana kinerja yang dimasukkan. Nah, ini. Nah, jadi untuk rencana SKP itu kita targetkan selama 6 bulan ke depan. Nah, ini targetnya 6 bulan. Semua ke bawah 6 bulan. Nah, setelah kita rencanakan, sebenarnya sesuai Permenpan yang ada itu ada tahap review. Nah, jadi untuk tahap review sesuai arahan dari atau menurut informasi dari BKN, sewaktu ini pelatihan ini untuk tahap review untuk periode 2021 ini, berhubung karena ini juga masih tahap pengenalan, karena ini baru kita berlakukan di semester 2 ini, yaitu di Juli sampai Desember. Jadi untuk tahap review ini bisa kita lewati dulu, walaupun sebenarnya itu ada tahap review. Jadi kemungkinan akan dimaksimalkan nanti di tahun 2022. Nah, jadi setelah kita tahap review, ada tahap penetapan SKP. Nah, jadi di sini yang kami jelaskan ini khusus untuk SKP pejabat administrasi maupun fungsional. Karena untuk format dengan eselon 2 setingkat kepala dinas atau kepala badan, ini untuk kolom yang ini itu tidak ada. Jadi ini khusus untuk perpindahan pejabat administrator maupun pejabat fungsional. Nah, di sini kita sudah di penetapan.
Nah, ini sebenarnya untuk format penetapan dengan rencana itu sama saja. Kenapa dibuat 2 sheet? Karena nanti ini yang direncanakan misalnya ada review, bisa saja yang kita rencanakan itu akan hilang di dalam penetapan. Kalau misalnya pada tahap review itu sempat di review dan mungkin tidak sesuai, itu akan terhapus otomatis. Di tahap penetapan itu kita akan hilangkan. Nah, jadi di sini kita anggap saja ini semua kegiatan, rencana kegiatan itu di ACC. Jadi yang direncanakan ada 5 rencana kinerja, kemudian yang ditetapkan juga ada 5. Nah, ini untuk penanggalannya masih sama. Ini juga untuk periodenya juga masih sama di atas, dari Juli sampai Desember. Nah, setelah kita melewati kita mulai bekerja melewati hari demi hari dan sampai pada akhirnya kita mengetahui bahwa kita akan dimutasi, dirotasi ataupun jabatan kita akan berubah. Pada saat itu kita ajukan perubahan SKP. Seperti yang ada di sheet 4 ini. Nah, jadi ini kita melakukan perubahan SKP. Nah, jadi dari yang awalnya periodenya itu Juli sampai Desember, itu kita rubah ke Juli sampai dengan September. Di sini kenapa kita rubah? Karena memang realitanya di lapangan seperti itu. Misalnya di sini saya contohkan pegawai si A ini dari unit kerja lamanya di BKP SDM itu mengalami mutasi ke unit kerja yang baru. Misalnya di sini saya contohkan pindah ke BPBD. Nah, jadi sebelum kita ke BPBD-nya, ini dulu yang akan saya jelaskan untuk proses perubahan SKP ini. Nah, di mana untuk perubahan SKP ini sebenarnya ada di dalam Permenpan. Itu Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 terkait penyusunan SKP format yang baru. Nah, jadi ini dia ada di sini untuk perubahan SKP. Nah, di sini bisa dibaca-baca sendiri. Nah, di sini untuk perubahan SKP menurut Permenpan ini bisa dilakukan kalau misalnya terjadi mutasi, rotasi, atau ada di sini penjelasannya. Nah, jadi di sini ada perubahannya meliputi pengurangan, penambahan rencana kinerja, penyesuaian indikator, atau penyesuaian target. Nah, seperti ini. Nah, jadi berdasarkan Permenpan yang ada, kita membuat perubahan SKP seperti ini. Nah, jadi ini perubahannya. Nah, untuk identitas di sini masih sama seperti di penetapan, masih di unit kerja yang lama di BKP SDM. Nah, seterusnya di sini ada tambahan kolom. Nah, sebenarnya ini sama dengan yang penetapan tadi. Ini yang 5. Untuk kesananya juga ini sampai di target ini juga sama semua. Nah, di mana kita melakukan perubahan? Nah, itu di bagian bawah. Nah, ini kita di sini melakukan perubahan. Nah, yang tadi itu ada kata semula, kemudian di sini ada menjadi. Nah, jadi berhubung karena saya hanya ingin menyesuaikan di target, bisa juga kita menyesuaikannya di kuantitas ini. Nah, jadi dari yang awalnya misalnya 6 bulan,
6 bulan yang ini, misalnya ini. Ini sepertinya ada kesalahan di sini. Ini kenapa? Oh iya, ini ada kesalahan di target. Ini saya rubah dulu. Ini sebenarnya target di sini itu sama di penetapan. Nah, seperti ini. Jadi ini target yang di sini itu sama di penetapan yang di sini. Sama di sini. Nah, seterusnya ada tambahan baris lagi di bawahnya, ini menjadi di sini 1. Nah, ini untuk rencana kiranya juga sama. Nah, kebetulan di sini yang saya contohkan itu kita hanya akan merubah target waktu dari yang awalnya 6 bulan dirubah menjadi 3 bulan sesuai realita yang terjadi di lapangan. Nah, jadi Juli, Agustus, September. Nah, jadi yang tadinya saya tuliskan di sini 500. Kenapa ya? Ini penetapannya, maaf, ini sebenarnya sini penetapannya ini sama dengan di sini. Nah, ini maaf karena barusan tadi ini saya buat-buat, jadi ini ada kesalahan di sini. Saya samakan dulu. Oke. Ini sudah sama. Nah, jadi di sini akan ada 500 SK. Nah, jadi ini 500 SK sebenarnya kita targetkan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, ketika terjadi perubahan SKP di mana targetnya di sini sisa 3 bulan, otomatis SK yang di sini akan ikut tersesuaikan. Nah, jadi misal dari yang 500 SK itu dalam waktu 3 bulan kita hanya bisa mencapai misalnya 300. Nah, ini sisa disesuaikan dengan yang terjadi di instansi Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini persennya misalnya 80, kita ikut saja yang di atas. Yang 3 bulan. Nah, supaya kita tidak lama membuatnya, kita bisa gunakan yang ini saja. Kita ikuti dulu yang ini, nanti kita ubah. Nah, jadi di sini. Di sini kan awalnya 500, otomatis kalau misalnya kita hanya 3 bulan menjalankan tugas di sini, nah ini misalnya akan berkurang, misalnya jadi 300. Ini kita ubah 3. Misalnya ini yang terlapor, sisa misalnya 1000. Ini kita rubah lagi jadi 3 bulan. Ini mungkin 200 saja. Kemudian di sini 3 bulan. Ini 250. Nah, ini 3 bulan juga. Kemudian mungkin di sini sisa 8. Kemudian di sini juga 3 bulan. Nah, jadi untuk di sini ada tambahan kolom review pengelola kinerja. Nah, jadi di sini nanti akan direview.
Selanjutnya di sini ada alasan. Jadi di sini kita berikan alasan. Misalnya di sini alasan perubahan dilakukan terkait PNS tersebut mengalami rotasi atau mutasi dengan rincian sebagai berikut. Nah, jadi misalnya di sini kita isi misalnya di BKP SDM, misalnya dari 1 Juli sampai 30 September misalnya. Nah, itu selama 3 bulan. Kemudian di dinas atau di tadi yang saya contohkan untuk di ini BPBD itu TMT 1 Oktober. Nah, jadi di sini perlu juga saya tegaskan. Jadi kalau misalnya walaupun kita dimutasi di akhir September, kita harus menyelesaikan dulu administrasi di unit kerja lama hingga di akhir bulan. Jadi kita bisa pindah di awal bulan Oktober. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga kita masukkan juga untuk itu dilakukan penyelarasan target dan realisasi capaian kinerja secara proporsional selama 3 bulan yang telah dilaksanakan. Nah, di sini untuk penanggalannya sendiri kita masukkan ini penanggalan di bulan September, bisa 30 September seperti ini. Untuk pejabat penilai ini masih pejabat penilai di unit kerja yang lama. Nah, setelah ini sesuai lagi untuk Permenpan, karena di sini di Permenpannya untuk penilaian tadi sudah saya catat itu di 141. Nah, di sini. Nah, di sini ada keterangannya, ini penilaian kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi penugasan lain itu dilakukan secara proporsional. Nah, jadi artinya di sini untuk penilaiannya langsung kita nilai. Jadi setelah kita lakukan perubahan SKP seperti ini, kita langsung lakukan penilaian. Nah, jadi lagi-lagi di sini untuk penilaiannya, ini maaf saya hapus dulu. Nah, jadi untuk penilaiannya di sini otomatis akan ikut di perubahan SKP tadi. Nah, untuk identitas di sini sama, kita masih menggunakan di unit kerja yang lama. Nah, untuk di sininya ini dia akan ikut di perubahan SKP yang tadi. Jadi ini dia ambil datanya dari perubahan. Nah, kemudian di sini kita sesuaikan untuk realisasinya, misalnya di sini 300, kemudian di sini misalnya 80 untuk kualitasnya, di sini 1000, kemudian di sini 200, di sini 250, seterusnya di sini 8, sini 3. Oke. Ini 80. Oke. Nah, setelah penilaian ini sudah dilakukan, ini kan masih nilai SKP. Nah, sama penanggalannya masih 30 September. Nah, seterusnya kita masuk ke penilaian kinerjanya. Nah, di mana di sini kita sudah memasukkan untuk nilai perilaku juga. Nah, ini masih di instansi yang lama. Nah, di sini
Nah, setelah kita dapat nilai akhir, barulah tugas kita di instansi lama atau di unit kerja lama itu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan pindah ke instansi yang baru. Jadi di sini kembali kita melakukan penetapan SKP ataupun rencana SKP. Nah, jadi di sini misal kita pindah ke BPBD dengan jabatan Kasubdit. Ini kembali kita membuat rencana SKP di sini untuk periode penilaian ini. Kita dari Oktober sampai Desember. Nah, setelah kita mengisi di sini, otomatis untuk waktunya di sini, waktu yang tersisa itu 3 bulan. Ini. Nah, di sini barulah untuk pejabat penilai kinerja di sini adalah pejabat penilai kinerja di instansi yang baru. Itu sebagai contoh instansi di BPBD. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan ini rencana SKP, kita langsung ke penilaian. Nah, penilaiannya juga sama. Nah, di sini untuk penilaiannya itu periodenya dari Oktober sampai Desember. Nah, di sini kita sesuaikan. Sini seterusnya kita akan dapat hasil akhir ini, nilai akhir SKP. Nah, setelah kita penilaian SKP itu kita langsung ke penilaian kinerja. Nah, di mana untuk penilaian kinerja ini sudah digabung antara nilai SKP ini dan nilai perilaku kerja pegawai. Nah, jadi ini kita juga sudah dapatkan nilai kinerja di instansi yang baru. Nah, setelah kita sudah dapat dua-duanya ini penilaian yang kedua di instansi baru, kemudian untuk penilaian SKP 1 juga sudah, ini di instansi lama. Nah, sekarang kita ke ini. Kita ke penilaian pindah instansi. Nah, jadi ini untuk penilaian pindah instansi ini dilakukan di unit kerja yang baru. Jadi untuk di sini periodenya Juli Desember. Nah, karena kita akan menggabungkan nilai atau dengan kata lain kita akan mengintegrasi hasil penilaian yang kita dapatkan dari unit kerja yang lama dan yang baru. Nah, jadi formatnya seperti ini. Misalnya lama itu tadi 3 bulan, kemudian yang baru juga 3 bulan. Nah, untuk yang ini itu formulasinya seperti ini untuk perhitungannya. Nah, ini kan di unit kerja lama itu 3 bulan. Nah, seterusnya target yang akan kita capai di periode ini kan dia 6 bulan. Artinya rumus yang kita gunakan atau formula yang kita gunakan itu adalah nilai kinerja dikali dalam kurung itu 3/6. Kenapa 3? Karena yang kita jalankan itu cuma 3 bulan. Kemudian kita bagi 6 karena periode ini adalah 6 bulan. Jadi 3/6 dikali 100%. Jadi ini hasilnya 48. Begitupun nanti di sini. Selama 3 bulan juga di unit kerja baru. Berarti nilai kinerja dikali 3/6 dikali 100%. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa sesuaikan di sini. Misalnya ada yang pindah misalnya di instansi lama itu 4 bulan, kemudian di instansi baru 2 bulan. Mungkin nanti bisa disesuaikan misalnya di sini untuk di yang lama itu berarti untuk formulasinya itu untuk formulanya kita gunakan rumus di sini misalnya nilai kinerja berapa. Misalnya saya contohkan yang tadi itu misalnya 4 bulan berarti kita ambil penilaian
kinerja 1 yang ini hasil akhirnya. Kemudian kita kali, kemudian dalam kurung 2, kemudian tadi kan itu dia tadi kan 4. Berarti di sini kita 4/6 dikali 100%. Sebenarnya ini walaupun tidak dimasukkan 100%-nya itu tidak apa-apa, nanti hasil akhirnya akan sama. Kemudian kita enter. Berarti ini ada mungkin di sini. Oke. Nah, jadi akan seperti ini. Nah, untuk yang kedua ini berarti kita ambil di penilaian SKP yang kedua. Kemudian misalnya di sini kita ambil 100, kemudian kita kali, buka kurung 2 kali, kemudian ini kan tadi sisa 2. 2/6 balas kurung kali 100%. Nah, ini dia jadi 33. Nah, setelah itu kita jumlahkan, sum, kemudian ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Jadi nanti sisa kita sesuaikan berapa bulan di unit kerja yang lama dan berapa bulan di unit kerja yang baru. Nah, jadi ini sebenarnya formulasi ini sesuai yang tertuang dalam permenpannya ini. Ini diberikan contoh di sini. Nah, ini. Nah, di sini misalnya dia ini yang dicontohkan ini 12 bulan. Nah, karena ini untuk permenpan ini dia keluar di awal 2021 ini. Nah, setelah ini keluar lagi surat edaran yang mengharuskan kita untuk melapor itu pelaporan 6 bulan. Jadi pelaporan dalam 1 tahun itu dibagi 2, 6 bulan per 6 bulan. Jadi coba tadi di mana itu penilaiannya 141. Nah, di sini. Nah, ini dicontohkan di sini ada pegawai yang dari Januari sampai April itu nilainya 110. Kemudian dari Mei sampai Desember itu 97. Nah, jadi formula yang dipakai atau rumus yang digunakan itu 4/12 bulan dikali 100, hasilnya ini. Jadi sama seperti yang tadi ini. Nah, setelah kita dapat nilai ini, inilah nilai akhir dari periode penilaian itu Juli sampai Desember. Nah, setelah kita dapatkan, kita pindah ke sheet yang berikutnya, ini penilaian. Ini juga saya ikutkan di sini agar nanti bisa muncul nilai hasil konversi dari periode yang Januari-Juni. Nah, karena untuk SKP Januari-Juni masih menggunakan format yang lama, jadi untuk nilai akhirnya itu dia masih nilai prestasi kerja PNS. Nah, ini yang akan kita konversi ke nilai kinerja PNS dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, jadi rumus yang ada di sini itu sudah saya buat di sini. Jadi otomatis kalau misalnya sudah menginputkan, jadi ini kita sisa menginput nilai SKP, kemudian ini nilai rata-rata perilaku kerja di periode Januari-Juni. Nanti ini akan otomatis terhitung dan ini juga. Ini sudah saya buatkan sesuai dengan rumus yang di sebelah sini. Rumus yang ada di surat edaran.
Nah, setelah itu ini kita ke dokumen. Nah, jadi dokumennya seperti ini. Jadi ini sepertinya ini pengganti DP3 dari yang ada di SKP Januari Juni. Nah, kemudian ini integrasinya. Jadi ini untuk integrasi kita sudah masukkan nilai yang ada di periode Januari Juni. Ini kita ambil di sini tadi hasil dari konversi ini. Kemudian untuk Juli Desember kita ambil dari yang penilaian pindah instansi di sini. Maka didapatlah nilai kinerja kita pada tahun 2021 adalah 98,61. Nah, seperti itu penjelasan apabila ada teman-teman yang mengalami mutasi, rotasi, ataupun mungkin mengalami perpindahan jabatan dalam satu unit kerja, misalnya berpindah dari Kasubag umum ke misalnya ke Kabid. Nah, bisa juga misalnya karena kita baru-baru ini penyederhanaan birokrasi, bisa saja perubahan itu misalnya perubahan nama atau misalnya perubahan nomenklatur itu jabatan kita berubah, otomatis kita akan membuat yang seperti ini. SKP untuk perubahan atau pindah instansi. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian video yang sempat saya bagikan. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.